Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aprilio Ardiansyah dari kelompok 7. Di kesempatan kali ini, kami bertiga, ada saya dan M. Alif Andriansyah dan Rangga Prital Pratama, ingin mempresentasikan hasil diskusi kita dengan materi pendidikan nilai, moral, dan norma Pancasila. Berikut materinya akan disampaikan oleh Alif. Pendidikan nilai, norma, dan moral. Nilai adalah prinsip atau kepercayaan yang diyakini oleh individu atau masyarakat sebagai pedoman dalam berinteraksi. Nilai mencakup aspek moral, etika, agama, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan sebagainya. Norma adalah aturan atau tuntutan yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Norma berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan dalam interaksi sosial. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Ialah norma yang berdasarkan ajaran akidah suatu agama. Yang kedua, norma kesusilaan, yaitu norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Yang ketiga, norma kesopanan. Ialah norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, norma kebiasaan. Ialah norma hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Yang kelima, norma hukum. Ialah perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Moral adalah ajaran tentang perilaku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. Pembentukan sikap karakter pun dapat dilihat dari 3 aspek: konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Konsep moral mencakup kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Sikap moral mencakup kata hati, rasa percaya diri, cinta kebaikan, empati, pengendalian diri, dan kerendahan hati. Perilaku moral mencakup kemampuan, kemauan, dan kebiasaan. Pelaksanaan pendidikan nilai, norma, dan moral di Indonesia. Secara yuridis formal, pendidikan nilai, norma, moral di Indonesia dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan pada UUD RI tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai landasan operasional, dan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi, dan Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan sebagai landasan kurikuler. Selanjutnya ke sesi tanya jawab. Dari setiap kelompok akan bertanya dan Rangga akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Clarissa Kurniasi, yaitu apa yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan moral anak? Jawabannya adalah cara penanaman moral yang dapat dilakukan guru adalah melalui bercerita, karya wisata, bernyanyi, serta lewat syair atau sajak. Salah satu tujuan dalam pendidikan adalah membentuk dan mengembangkan moral peserta didik. Pertanyaan dari Asih Muktiasi Hazanah, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak? Menurut Rohman di bukunya adalah yaitu faktor kognitif, faktor emosi, dan faktor kepribadian, dan faktor situasional. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Lovina Putri Ginting, yaitu bagaimana cara menerapkan pendidikan moral dalam kehidupan? Jawabannya adalah yang pertama, menjadi contoh dari anak-anak yang peniru yang andal. Yang kedua adalah beri pemahaman. Anak-anak tentunya akan lebih mudah menerima dan mengikuti ia mengerti tentang suatu hal, misalnya bersikap jujur. Yang ketiga yaitu tegas dan konsisten. Yang selanjutnya aturan dan batasan jelas. Dan yang terakhir, jangan mengkritik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.